Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai ayat 25. Begini firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi upah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Rasul Paulus berbicara tentang arti hidup dan arti mati. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Suatu perspektif yang luar biasa dari hamba Tuhan yang benar-benar tahu apa artinya keselamatan karena anugerah di dalam Kristus. Sehingga Paulus katakan, bagiku mati adalah keuntungan. Mendapatkan keuntungan besar, gain something. Jadi kematian bukanlah hal yang harus ditakuti. Dalam pandemi COVID-19 sekarang ini, di mana-mana terlihat orang takut. Ketakutan terus. Takut kena COVID. Dan tentu takut mati. Tetapi Paulus mengatakan, bagi orang yang di dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena ketika orang yang percaya itu dia meninggal, maka hanya satu tempatnya, yaitu dia kembali ketemu Bapanya di surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, Juru Selamatnya. Dan ada dua paradoks, ada paradoks di ayat ini, antara hidup dan mati. Paulus katakan, hidup bagiku adalah Kristus. Jadi ketika Paulus hidup untuk Kristus, untuk memuliakan Kristus, untuk melayani Kristus. Paulus hidup seluruh hidupnya dipakai untuk Kristus. Jadi ketika Paulus menginvestasikan hidupnya untuk Kristus, maka ketika Paulus mati, Paulus dapat katakan, mati bagiku adalah keuntungan. Kenapa? Karena Paulus sudah hidup untuk Kristus. Paulus tidak hidup untuk dirinya sendiri. Paulus tidak hidup untuk mencari kekayaan sendiri, mencari keuntungan sendiri, mencari dan mengejar nama besar, mengejar kesuksesan dan keberhasilan. Tidak. Paulus hidup untuk Kristus. Makanya Paulus yakin, kalau dia mati, maka itu adalah keuntungan. Orang yang di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Kenapa? Karena Alkitab katakan, keselamatan di dalam Yesus itu adalah anugerah. Kita tidak membeli keselamatan itu. Kita tidak dapat keselamatan karena kita berbuat baik, bukan. Keselamatan, hidup kekal di surga, diterima pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Alkitab juga katakan begini, bahwa pekerjaan baik kita akan menentukan keberadaan kita di surga nantinya. Perbuatan baik kita itu akan menentukan apakah nanti kalau kita mati, kita beruntung. Ayat Alkitab katakan,
kumpulkanlah hartamu di surga, karena di surga ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya. Kemudian Paulus juga mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama, keselamatan hidup yang kekal itu bukan pekerjaan kita. Itu pekerjaan Kristus di kayu salib. Itulah anugerah. Itulah kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi setelah kita menerima keselamatan, jaminan hidup kekal di surga, maka kita perlu mengisi itu. Perlu mengerjakan keselamatan itu. Dengan apa? Dengan perbuatan baik. Dengan kasih. Dengan mengisi hidup kita ini supaya serupa dengan sifat Kristus. Menjadi makin serupa dengan karakter Kristus. Itu bagian dari mengisi keselamatan. Dan bagian dari mengisi keselamatan yaitu dengan menceritakan kasih Kristus, bersaksi tentang Kristus, menginjil kepada banyak orang, menyaksikan dan memperkatakan firman Tuhan kepada banyak orang, supaya nama Tuhan makin dikenal oleh banyak orang. Kalau kita melakukan itu, maka saya percaya Alkitab akan mengatakan, bagimu mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan bagiannya, memberikan kita keselamatan, dan kita melakukan bagian kita. Jadi 4 hal yang harus kita lakukan untuk mengisi keselamatan. Yang pertama, berbuat baik. Karena Tuhan menciptakan kita untuk perbuatan baik. Yang kedua, untuk mengisi keselamatan, kita harus menjadi makin serupa dengan karakter Kristus. Yang ketiga, untuk mengisi keselamatan, kita perlu banyak mengasihi orang. Kasih itu menutup banyak dosa. Dan yang keempat, untuk mengisi keselamatan, kita harus menginjil, menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan firman Tuhan dengan orang lain, memperlebar kerajaan Allah. Kalau kita lakukan 4 hal ini, maka bagi kita mati adalah keuntungan. Kita tidak takut mati. Orang yang percaya di dalam Kristus, dia tidak akan gentar menghadapi kematian. Kematian itu justru adalah jalan untuk mendapatkan kemuliaan, bertemu Yesus di surga, mendapatkan mahkota kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua.